Assalamualaikum saya Muhammad Nawawi Jawi Banten nih. Saya najun bulan saleh dah hadir. Inna yaj'alna natini wa wa'ana fi amali wa rajulun bulan saleh hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Iqra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Fa idza aradta al-iktisara 'ala ahadihima fal ma'u afdal. Wa in iktasarta 'ala al-hajari fa 'alayka an tasta'mila salasat ahjarin tahiratan munashifatin lil 'ain tamsahu biha mahallan najwi bihaitsu la tantakilu an-najasatu 'an mawdi'iha wa kadzalika tamsahu al-qadiba fi salasati mawadi'a min hajarin fa illam yahsul al-inqa'u bi salasatin fatammim khamsatan aw sab'atan ila ayyun qabil itar fal itaru mustahabbun wal inqa'u wajibun wa la tastanji illa bil yadil yusra wa qul indal faraghi minal istinja Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish wadluk yadaka ba'da tamamil istinja'i bil ardi aw biha itin summa ghasilha. Babu adabil wudu. Fa idza faraghta minal istinja'i fala tatruki siwak fa innahu madharatun lil fam wa mardatun lirrabb wa maskhatatun lisyaitan wa salatun bisiwak afdal min sab'ina shalah bila siwak. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an ashukka ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli shalah wa anhu sallallahu alaihi wasallam umirtu bisiwak hatta khashitu ay yuktaba alai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wal ifadah wa istifadah wal nafa' wal intifa' wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam dilalatan ulal huda ibtigha wajhi wa qurbi wa ridaihi subhanahu wa ta'ala. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ankum ila an qala radhiyallahu anhu. Fa idza aradta al-iktisara ala ahadihima fal ma'u afdal. Kemarin sudah diterangkan bagaimana adab kita ketika buang hajat, ya. Ketika buang hajat, ketika masuk ke kamar mandi, buang air kecil ataupun air besar. Kemudian cara untuk istinja atau membersihkan diri dari kotoran yang keluar tersebut, itu namanya istinja. Kemudian ini kita bahas, ada namanya istinja, ada namanya istijmar. Namanya istijmar. Itu lebih khusus lagi, yaitu istinja yang menggunakan batu atau yang semakna dengan batu. Itu yang memenuhi syarat-syarat. Akan kita sebutkan sebentar lagi. Ya. Kalau memang bisa, maka lebih baik menggunakan batu kemudian diiringi dengan menggunakan air.
itu akan afdal, lebih utama. Kalau memang ternyata tidak bisa, maka lebih utama, kalau memang ingin salah satunya saja, maka lebih utama menggunakan air. Kenapa? Karena najis itu hanya bisa dihilangkan dengan air, bukan dengan yang lain. Itu menurut madhab Syafi'i seperti itu. Berarti muzilun najasah itu, kalau mau izalatun najasah, menghilangkan najis, muzilun najasah itu atau mutahhirnya itu, sesuatu yang mensucikan, itu hanya air. Berarti kalau pakai batu ini bagaimana? Ini mubih lissalah. Nah, berarti itu nanti cuman boleh untuk melakukan sholat atau melakukan ibadah yang lain. Hukumnya nanti kalau masih ada, hukumnya ma'fu. Bekasnya itu, asarnya itu hukumnya ma'fu. Kalau untuk menghilangkan hanya air, itu madhab Syafi'i. Kalau kita mau bahas madhab yang lain boleh, ada pendapat yang lain. Cuman hati-hati jangan kita talfik nanti. Talfik itu yang enak-enak kita pilih, yang cocok dengan selera kita ambil, yang enggak cocok, enggak selera kita enggak pakai. Nah, itu nanti campur aduk, repot itu nanti kalau talfik. Jadi kalau di akhirat nanti kita tanya, kita bilang, kenapa kamu ibadah pakai caranya siapa? Saya ikut, saya enggak bisa ijtihad sendiri, bukan mujtahid mutlak, enggak bisa nggali langsung dari sumbernya, tidak bisa langsung dari Al-Quran dan hadisnya karena persyaratannya banyak. Imam Suyuti yang beliau punya ratusan, ya 500 lebih kitabnya, itu pernah ngaku menjadi mujtahid mutlak, pernah ngaku, walaupun ditolak sama ulama-ulama yang lain, tapi tetap beliau ngaku. Akhirnya beliau taraja, mundur, ngakui kalau beliau tidak mencapai derajat mujtahid mutlak karena dalam dua perkara, dalam dua bab, satu dalam bab wirasah waris, satu bab apalah satu lagi satu bab apa lagi lupa saya ya. Walhasil satunya bab wirasah, bab faraid itu. Tapi seperti itu pun beliau ngarang kitab mengenai faraid 4 kitab. 4 kitab, tapi beliau ngaku kalau belum mencapai derajat mujtahid mutlak, mundur beliau. Kenapa? Kalau mau menjadi mujtahid mutlak itu harus punya kaidah-kaidah, punya rumus-rumus yang bisa dipakai untuk menggali semua dalil dari Al-Quran ataupun hadis. Baru kalau semua memenuhi, boleh menjadi mujtahid mutlak. Kadang-kadang orang sekarang ini kan lucu, tidak mau menjadi muqallid, pengen langsung ngambil dari Quran sama hadisnya. Akhirnya ngomong hukum, dalilnya apa? Dalilnya Quran ini, ayat ini, hadis ini. Kemudian ternyata di hukum yang lain, kalau dia ngambil hadis ini dan ayat ini bertentangan nanti. Akhirnya ayat ini dan hadis ini tidak dipakai. Tebang pilih. Berarti dalil itu dipakai kalau dia butuh. Kalau tidak butuh dan bertentangan dengan hadis, maka dia tolak itu hadisnya. Repot ini, bukan mujtahid mutlak ini. Nanti takutnya bukan menjadi ulama, menjadi ngelama ini. Menjadi ngelama. Ngelama ini menjadi orang yang ke sana.
Ayo ke sana. Nah, tidak menjadi mujtahid mutlak karena tidak memenuhi persyaratan. Berarti hati-hati kalau kita belum mencapai derajat tersebut, ya jangan ngaku sebagai mujtahid mutlak. Khawatir, bahaya itu nanti. Tapi bagaimana kalau semua pendapatnya ulama dari madhab sana dan madhab sana kita ambil, yang cocok sama kita ambil. Nanti resikonya gimana? Resikonya adalah di akhirat kita ngomong, kamu ibadah pakai caranya siapa? Mujtahid mutlak bukan? Oh, saya ngikut madhabnya Syafi'i. Madhab Syafi'i. Ketika ditanya apakah madhab Syafi'i? Enggak. Saya enggak ngomong seperti ini. Kenapa? Karena dia di sebagian pakai madhabnya Syafi'i, di lain yang lagi mengambil madhabnya yang lain lagi, campur aduk. Itu namanya talfik. Contoh, salah satu contoh, madhab Syafi'i itu kalau pegang perempuan tidak ada hubungan mahram, ya, dengan berbagai mahramnya, baik dengan nasab ataupun dengan rodok, susu, persusuan, atau dengan musaharoh, sebab pernikahan, tidak ada hubungan tersebut, maka perempuan ini membatalkan wudhu walaupun istrinya. Itu madhab Syafi'i. Jelas ya? Kemudian di madhab Malik, ya, Maliki, madhabnya Imam Malik mengatakan kalau sama istri tidak apa-apa, karena berdasarkan ayat dari itu, lames itu di situ adalah maksudnya adalah bimakna hubungan suami istri, bimakna jima, gitu. Maka dia bilang, oh ya wes, caranya wudhu pakai madhab Syafi'i, kemudian pegang istri dia tidak batal wudhu. Kenapa? Karena madhab Malik mengatakan tidak batal wudhu toh. Tapi dalam wudhunya dia pakai caranya madhab Syafi'i. Nah ini nanti kalau ditanyai di akhirat, loh kenapa kok kamu kok batal pegang perempuan tidak punya wudhu, berarti kamu kok sholat? Loh itu saya ngikut Imam Malik. Gitu. Nanti Imam Malik jawab, enggak ikut saya ini, karena wudhunya enggak ikut saya. Kalau Imam Malik ini rambut harus dibasuh semua, ta'amimul jamir ras, gitu. Semua kepala ini harus dikena air. Terus salah satunya lagi, enggak boleh cuman kena air saja, harus dalek, harus dikosok. Imam Malik ini wudhunya pakai wudhunya caranya Imam Syafi'i, tapi pegang perempuan walaupun istrinya. Terus ngomong perempuan tidak batal, saya kan tidak hubungan suami istri. Terus ngomong ini boleh menurut imam ini, tapi caranya pakai Imam Syafi'i. Terus ngomong menurut imam ini boleh. Ini saya ngikuti pendapatnya Imam Malik, ditolak sama Imam Malik. Enggak ada. Karena dia wudhunya enggak pakai caranya saya. Ini namanya talfik, jelas ya. Seperti ini juga. Kalau menurut Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, ini yang bisa mensucikan ini cuman apa? Air. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, itu bisa, pokoknya sesuatu yang bisa menghilangkan najis. Contoh, dijemur kena matahari sampai bersih, sampai tidak ada baunya, sampai hilang. Ini bisa, ini jadi suci, madhab Hanafi. Begitu ya, jelas ya. Tapi kita harus pelajari persis madhab Hanafi itu seperti apa. Jangan kita ambil ternyata itu adalah qaul dhaifnya mereka atau bakal qaul syadnya mereka. Tidak bisa kita ambil. Berarti hasil
harus kita melakukan ibadah itu sesuai dengan ilmunya. Sesuai dengan ilmunya. Begitu ya. Ini kalau kita memang tidak bisa menggunakan batu berserta dengan air, maka pakailah air saja. Kenapa? Karena air itu bisa menghilangkan najis. Kalau batu itu cuman menghilangkan ain tapi asarnya masih ada. Berarti belum hilang. Tapi ma'fu, dimaafkan walaupun asarnya masih ada. Kalau ternyata tidak ada air bagaimana? Fa inik tasarta 'alal hajari fa 'alaika an tasta'mila thalathata ahjar tahirah munshifah lil ain. Kalau kamu cuman menggunakan batu saja atau semakna dengan batu ya, yang memenuhi persyaratan yang akan kita sebutkan sebentar lagi, maka kamu harus menggunakan 3 batu. Harus 3 batu. Yang 3 batu tersebut suci. Suci dan juga bisa menghilangkan kepada ainun najasah. Gitu. Yang kamu bisa untuk mengusap tempat keluarnya najis tersebut, gitu. Sekira bihaitsu la tantakilun najasa an maudhi'iha. Sekira najisnya itu tidak berpindah dari tempat keluarnya. Bahasa Jawane mboten jebret-jebret. Mari misalkan sakit perut ya, mencret ya. Itu nanti kan keluarnya bukan hanya di lubangnya, tapi sampai kemana-mana. Itu tidak bisa pakai batu, harus pakai air itu. Gitu. Begitu. Harus menggunakan 3 batu yang suci dan bisa menghilangkan ain. Maka tidak bisa kalau mutanajis. Berarti batunya ini kena najis, terus Anda pakai untuk istinja, tidak bisa. Atau ini batunya ini batu yang bahasa Jawa ini merepel, ya merepel. Bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa itu? Yang bukan padat ya, yang gampang untuk terpisah, gitu. Gampang rontok. Misalkan batu bata atau batu tanah yang di sawah itu kan keras itu kan ya. Tapi kalau kena air itu kan rontok itu, ya. Itu tidak bisa. Lungko itu bahasa Jawanya, tanah yang di sawah itu walaupun keras sepertinya, tapi kalau kena air itu kan rontok. Nah, kalau dipakai istinja kan rontok itu tidak bisa ya. Pakai debu bisa, tidak bisa, begitu. Atau pakai sesuatu yang licin seperti pakai kaca atau pakai stainless itu. Pakai stainless itu kan licin sekali itu ya. Pakai neker ya. Itu tidak bisa untuk mencabut itu justru rata ya, tidak bisa untuk mencabut kotorannya, gitu. Kemudian syaratnya lagi tidak boleh najisnya itu berpindah dari tempatnya, begitu. Kalau ternyata berpindah dari tempatnya seperti sakit perut tadi itu, maka tidak bisa untuk pakai batu atau semaknanya, gitu. Wa kadzalika tamsahul qadib fi thalathati mawadi'a min hajar. Begitu juga kamu harus mengusap kemaluan kamu itu ya, tempat keluarnya kotoran itu di dalam 3 tempat daripada batu. Berarti 3 batu misalkan ya, ini kan ilmu kita terangkan kemarin itu, syariat itu begitu detailnya ya. Berarti kita terangkan tanpa ada
yang kurang pantas bahasanya. Maksudnya kita tidak bicara jorok, nah kita nggak bicara jorok, kita bahas secara ilmiah. Dan tidak boleh untuk malu dalam ilmu ini, tidak boleh. Karena ini kaitannya erat dengan ibadah, sah atau tidaknya ibadah. Karena kalau ada najisnya nggak sah ibadah kita. Dan di dalam kitab-kitab dijelaskan begitu detailnya. Maka kita sampaikan dengan bahasa yang jelas, yang lugas, tanpa ada pornonya, tanpa bahasa Jawanya boten saru, ya, tidak saru, tidak jorok bahasa kita. Kita bahas secara ilmiah. Ini disebutkan kita usap qadhib kemaluan ini dengan 3 tempat dari batu. Berarti boleh. Ini batu 1, diputarnya begini, 1 diputar begini, ya, begini. Nanti ambil batu lagi, dibalik, batu lagi, jangan batu yang sama. Berarti begini, terus begini. Ini tidak memenuhi syarat. Karena apa? Mutanajis, sudah kena najis. Berarti batunya atau yang seperti batu boleh daun, boleh kertas, boleh tisu atau apa yang akan kita sebutkan persyaratan-persyaratannya. Ya, harus suci. Begini, ambil batu lagi, terus dibalik, begini. Yang tadi kan begini, ambil batu lagi, begini. Terus ambil batu lagi, begini. Itu 3 batu. Atau boleh 1 batu yang agak besar tapi punya 3 sisi. Jadi batunya itu bukan bulat, tapi ada 3 sisi, ya, agak besar. Berarti misalkan sisi sini sama sisi sini, gini ya, modelnya agak segitiga mungkin seperti itu, hampir seperti itu. Makanya ada 3 sisi yang agak besar. Berarti caranya pertama begini, diputar. Terus ganti sisi yang lain, harus suci, nggak boleh kena mutan najis, kena najis. Ganti yang sini, dibalik, begini. Terus ganti lagi yang sini. Harus 3 kali minimal. 3 kali bersih, selesai. Kalau kurang ditambah lagi sampai bersih. Ternyata 4 kali sudah bersih, sunnah witir. Jadi ditambah 1 lagi 5. Jelas ya? Kalau 1 kali atau 2 kali sudah bersih, bagaimana? Kurang, belum. Harus 3 kali. Misalkan 1 kali langsung bersih, nggak boleh, harus ditambah lagi 2 kali dan ditambah lagi 3 kali. Walaupun 1 kali atau 2 kali sudah bersih, minimal 3 kali. Tapi kalau 3 kali belum bersih, maka harus ditambahi lagi 4 kali. 4 kali belum, 5 kali. Selesai sudah. Ternyata 5 kali belum selesai juga, misalkan contoh, maka harus ditambah lagi 6 kali. Paham ya? 6 kali sunnah witir, ganjil. Berarti 6 kali kan genap itu. Tambah lagi 1 lagi, 7. Begitu. Berarti 5, 7, 9 dan seterusnya. Tapi ya enggak sebanyak itu ya. Enggak sebanyak itu. Bisa dipahami ya? Begitu. Nah, bahkan subhanallah, ini ilmu dalam syariat ini dijelaskan dengan begitu detailnya. Nanti kita tinggal mau mempelajari apa enggak sih gitu. Detail sekali ini. Begitu. Berarti di sini sampai dijelaskan detailnya itu, kita ambil batunya itu pakai tangan kanan. Nah, kemudian kemaluan kita, zakar kita itu dipegang pakai tangan kiri. Nah, detail ya. Itu syariat kita ini. Ini semuanya ada di kitabnya. Ada dalam bukan hanya omongan saja, bukan hanya kita ngarang-ngarang logika. Ada dalil-dalilnya dan ada. Ini dari kitab yang paling tua sampai yang paling baru ya sama seperti itu.
bahasanya saja dipakai dengan bahasa yang lebih mudah, biasanya begitu. Tapi kalau hukumnya sama, kitab yang dulu yang lama sampai kitab yang baru ya seperti itu. Ambil batu pakai tangan kanan, kemudian kemaluan kita dipegang pakai tangan kiri, begitu. Kemudian ditempelkan ke batunya itu, yang digerakkan yang tangan kiri. Berarti kemaluan kita yang kita gerakkan. Begini. Gitu. Detail ya syariat ya. Subhanallah. 3 kali. Begini, begini, sama begini. Gitu. Ini disebutkan sedetail itu di dalam syariat. Subhanallah. Kalau dalam kemaluan belakang bagaimana? Sama persis. Berarti diputernya pakai tiga batu seperti itu. Subhanallah. Ini disebutkan kalau 2 kali sudah bersih bagaimana? Harus ditambah. Berarti minimal berapa kali tadi? 3 kali. 3 kali usapan. Baik 3 batu ataupun 1 batu tapi memiliki 3 sisi. Batunya agak besar berarti 3 sisi. Fa in lam yahsul al-inqa'u bi thalathatin. Kalau ternyata tidak bisa bersih itu dengan 3 kali usapan, ya, nggak bisa bersih, masih ada bekasnya, ya, maka fa'alaika birrabi, gitu ya, ada begitu, enggak? Fatammim khamsatan aw sab'atan, maka sempurnakanlah 5 atau 7. Ila an yanqa, ila ayun kia al-mudi, ya, bil itar, sampai bisa membersihkan tempatnya itu dengan witir. Fal itaru mustahabun, witir itu ganjil, itu hukumnya sunnah. Wal inqa'u wajibun, tapi membersihkan itu hukumnya wajib. Berarti kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya kita ulangi lagi, harus 3 minimal. Kalau 2 sudah bersih maka harus ditambah lagi, pokoknya 3 minimal. Kalau 3 belum bisa sempurna maka bagaimana? Ditambahi lagi 4 berarti kan? Ternyata 4 sudah selesai, sudah bersih, maka ditambah 1 lagi supaya menjadi ganjil, supaya menjadi witir, begitu ya. Nah, kalau 5 sudah selesai ya sudah selesai, bukan ditambah 1 lagi jadi 6, bukan. Witir itu sunnah, tapi wajibnya itu adalah inqa, bersih, begitu. Nah, wala tastanji illa bil yadil yusra, jangan kamu istinja kecuali pakai tangan kiri. Kecuali pakai tangan kiri, gitu. Kalau pakai air berarti yang subhanallah syariat ini. Kita istinja, kemudian misalkan kita buang air besar ya, buang air besar. Maka gayungnya kita pakai tangan apa? Tangan kanan. Istinjanya kita pakai tangan kiri. Yang lebih difokuskan dari 5 jari ini mana? Dibahas itu dalam syariat ini. Pakai jempol begitu? Enggak. Lalu bagaimana? Pakai jari tengah. Ini yang lebih difokuskan. Bukan cuma 1 tok begini, bukan. Tapi semuanya, tapi yang lebih fokus ini jari tengah ini, tangan kiri.
disebutkan dalam syariat kita ini. Sedetail itu hukum dalam syariat, hukum dalam Islam ini. Subhanallah. Jadi begitu. Kalau pakai air begitu cari caranya ya. Kalau pakai batu tadi itu. Walhasil tangan kiri ini adalah dipakai yang jorok-jorok, yang jelek-jelek. Tangan kanan yang terhormat begitu. Berarti kalau tadi pertanyaan, kalau pakai batu lebih bagus pegang kemaluan atau pegang batunya? Pegang batunya. Berarti yang kanan pegang batu, yang kiri pegang kemaluannya. Jelas ya? Nah, kalau pakai air bagaimana? Nah, yang pegang gayung tangan kanan, yang pegang kemaluan tangan kiri, begitu ya. Subhanallah. Kemudian waqul indal faraq minal istinja Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Dan ucapkan doa setelah selesai dari istinja, dan ini disebutkan, dan setelah keluar dari tempat Anda istinja. Berarti keluar dari kamar mandi. Ini banyak yang salah ini. Doa setelah istinja ini diucapkan kapan? Apa setelah istinja selesai langsung doa di dalam kamar mandi? Allahumma tahhir. Loh. Atau jangan. Kalau di dalam kamar mandi kita doanya pakai hati. Enggak. Bukan. Banyak zikir yang di dalam kamar mandi itu jangan menggerakkan lisan. Betul ya? Jangan menggerakkan lisan. Begitu. Seperti ketika membuka aurat, kemarin kita terangkan, membaca doa apa? Bismillahilladzi la ilaha illahu, la ilaha illahu, dengan menyebut zat yang tidak ada Tuhan selain Dia. Seperti demi Allah maksudnya. Itu faedahnya matanya jin tidak bisa melihat kemaluan kita. Betul ya? Kapan? Ketika buka aurat. Di mana? Di dalam kamar mandi. Masa kita mau kamar mandi buka aurat dulu gitu? Baru dibuka. Enggak kan ya? Di dalam kamar mandi. Lalu bagaimana? Kita doa tapi jangan menggerakkan lisan. Lisan aja enggak gerak. Berarti diam gini dalam hati. Gitu, ya. Lisan aja enggak gerak. Bukan yang penting enggak ada suaranya. Bukan begitu. Lisan kita diam. Berarti di dalam hati. Begitu. Kalau ini bagaimana? Doa setelah istinja ini diucapkan setelah keluar dari kamar mandi. Jadi istinja sudah selesai semuanya, terus kita pakai menutup aurat, kemudian wudhu dan semuanya sudah selesai, keluar. Nah, ghufranak alhamdulilladzi atba'anil adza wa afani. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Kemudian doa wudu, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, dan seterusnya. Setelah doa wudu, kemudian baca inna anzalnahu fi lailatul qadar berapa kali? 3 kali. Oh, itu doanya. Diajarkan seperti itu. Ya, jelas ya? Berarti setelah selesai istinja dan keluar dari kamar mandi, kita doa. Doa keluar dari kamar mandi, doa setelah istinja, doa setelah wudhu, kita double semuanya itu. Begitu. Dan pakai adab-adabnya kemarin. Keluar dari kamar mandi, pakai kaki apa? Pakai kaki kanan. Masuk kamar mandi, pakai kaki kiri. Kalau lupa bagaimana? Ulangi lagi. Itu caranya. Berarti dia masuk kamar mandi pakai kaki kanan, lupa. Bagaimana? Keluarnya pakai kaki kanan. Wong itu keluar pakai kaki kiri lagi. Keluar pakai kaki kanan, baru masuk lagi pakai kaki kiri. Jelas ya? Kalau lupa diulangi lagi. Itu akan terbiasa. Pakai sandal, bagus ya. Maka pakai sandal pakai kaki kanan. Lepas sandal pakai kaki kiri. Lupa, ulangi lagi.
Itu caranya, biar perhatian kita terhadap syariat. Ini kan yang dibahas oleh Imam Ghazali kan gitu. Anda tidak akan bisa mencapai batinnya kalau Anda tidak pernah tahakkuk atau mendalami dan melaksanakan dohirnya. Dohirnya ilmu syariat ini. Itu namanya bidayah, permulaan. Tidak ada permulaan, tidak akan ada nihayah, tidak akan ada ujungnya. Ngimpi makrifat, ngimpi jadi wali, ngimpi tok, ngimpi ya wes, ngimpi ya. Harus ada ini. Berarti ini bidayahnya harus dilaksanakan sedikit demi sedikit, dipraktekkan. Nanti akan menjadi kebiasaan. Seperti Anda makan pakai tangan kanan, selalu kalau makan pakai tangan kanan. Kemudian tahu-tahu tangan kiri lupa Bapak, itu ada perasaan tidak enak, canggung begitu. Jelas ya. Kita keluar selalu pakai kopiah, songkok ini. Ternyata songkok ketinggalan, itu canggung itu kita. Bahkan yang biasa-biasa pun kita keluar selalu pakai jam, kemana pun pakai jam. Ternyata jam kita ketinggalan, itu kita kayak ada yang kurang. Apa? Jamnya ketinggalan. Begitu. Padahal itu bukan ibadah, bukan apapun. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, bagus. Ini kebiasaan kita sesuai dengan syariat. Bagus sekali itu. Bagaimana caranya? Kalau lupa diulangi. Itu akan menjadi kebiasaan kita. Begitu. Ada orang yang tahu secara teori, prakteknya belas, tidak ada sama sekali. Ya rugi sekali itu. Ya, berarti al-ilmu bila amal kasyarjarah bidas tamar. Ilmu tanpa ada prakteknya, tanpa ada amalnya, seperti pohon yang diharapkan buahnya ternyata nggak berbuah. Ya buat apa? Nanam jagung, pohonnya rindang, ternyata tidak keluar jagungnya, buat apa? Begitu. Nah, kalau jagung lumayan masih ditebang jadi makanan sapi. Nah ini amal kita ini apa nanti? Ilmu ini mau ditebang pakai apa? Dipakai apa? Makanan sapi, makan kambing, buat apa? Tidak ada. Berarti ya sia-sia maksudnya. Begitu. Jelas ya? Berarti kita keluar, kemudian doa keluar kamar mandi, ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa fani. Kemudian doa setelah istinja, kalau baru buang air kecil tadi. Apa tadi? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Kemudian kalau habis wudu tadi doa wudu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya itu tadi. Naam. Artinya ya Allah, sucikan hatiku ini dari sifat munafik, dan jagalah kemaluanku dari perbuatan-perbuatan keji, zina, liwat, kemudian onani, ya apa onani, istimta pakai tangan, ngeluarkan mani pakai tangan, itu termasuk perbuatan yang menjijikkan itu, dan itu hukumnya haram. Ya, itu hukumnya haram. Nanti kita keluar dari kamar mandi, doa itu, bersihkan hatiku dari sifat munafik, dan juga jaga kemaluanku daripada perbuatan-perbuatan yang keji, yang jelek. Jadikan aku ini terjaga. Ini di dalam syarahnya Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, beliau menerangkan, wa'lam anna takalluma li ghairi dzikrin bi mujarrid dukhul fi mahal qada fi mahali qada'il hajah makruh walau bi ghairi qada'iha. Ketahuilah bahwasanya hanya masuk ke tempat yang biasa dipakai untuk qada'il hajah, dipakai untuk buang air kecil dan air besar, atau WC ya biasanya kan ya, masuk ke toilet, walaupun bukan untuk keperluan buang hajat, walaupun bukan untuk kencing, walaupun bukan untuk berak, itu hukumnya apa? Hukumnya
hukumnya makruh kalau kita ngomong di dalam kamar mandi, walaupun bukan untuk kencing, walaupun bukan untuk berak, ngomong di dalam kamar mandi itu hukumnya apa? Hukumnya makruh, walaupun bukan untuk qada'il hajah. Seperti dia masuk untuk menaruh lampu. Berarti dulu itu dimar ya. Dulu kan tidak ada lampu seperti ini ya, pakai dimar. Kita masukkan. Kan bukan untuk apa-apa itu kan ya. Cuman sebagai penerangan. Tapi ngomong di dalam itu juga makruh. Atau untuk nyapu kamar mandi atau nguras. Nah, biasanya kan kita bersih-bersih kan. Itu kita ngomong itu hukumnya makruh, kecuali kalau untuk maslahah. Kalau memang ada keperluan. Berarti kadung masuk ternyata timbo sikat ketinggalan, iki lho nang nggon ngarep durung dilebokno, tolong. Oh ya, diambil. Begitu enggak apa-apa, itu ada maslahat ya. Jelas ya? Kalau enggak ada keperluannya, ngomong hukumnya makruh. Wala yukrahu dzikru bil qalbi, tidak dimakruhkan zikir di dalam hati. Enggak makruh. Kayak tadi itu buka pakaian, baca doa tadi itu. Tapi kalau doa setelah istinja, tempatnya bukan habis istinja tadi. Memang tempatnya kapan? Keluar dari tempat istinja, dari kamar mandi. Yang Allahumma tahhir qalbi minan nifaq tadi loh. Itu memang tempatnya dibacanya bukan setelah istinja langsung, tapi keluar dari kamar mandinya. Begitu. Wadluk yadaka ba'da tamamil istinja bil ard, dan pijatlah tangan kamu setelah istinja di bumi. Maksudnya kita ambil debu di bumi, kita remas-remas begini supaya hilang betul bekasnya itu, sisanya itu. Kalau masih ada ainnya, jebret nah itu berarti hukumnya najis. Tapi kalau ternyata warnanya sudah tidak ada, rasanya sudah tidak ada, tapi baunya masih ada sedikit, nah ini ma'fu. Kalau sudah dihilangkan tapi tetap masih ada baunya, ini ma'fu. Tidak harus hilang sama sekali, tidak harus. Jelas ya? Dan bukan termasuk sunnah, ini perhatikan ini, bukan termasuk dari sunnah untuk mencium tangan. Jadi setelah terus habis itu dicium biar memastikan sunnah. Tidak ada sunnah itu. Perhatikan, itu bukan sunnah. Jelas ya? Tapi kalau setelah keluar kamar mandi sudah selesai semua, ambil debu, kita gosok-gosokkan. Nah, ini sunnah ini sunnah. Atau kalau zaman sekarang mungkin pakai sabun ya. Nah, ini boleh. Walhasil bekas-bekasnya itu supaya hilang. Tapi kalau mencium tangan enggak sunnah itu. Untuk kehati-hatian, enggak ada hati-hati. Wah, mbok amboni terus irungmu ambu. Itu malah repot tambahan. Nah, boleh enggak sunnah itu ya. Itu enggak sunnah. Ambil dari bumi, dari debu, kita gosok-gosokkan di tangan begini, atau dari, kalau di sini sebutkan dari tembok yang berdebu gitu. Bukan tempelkan ke tembok lah ya, bukan. Ini sudah bersih, sudah tidak ada airnya, cuman supaya baunya hilang. Begitu. Kemudian tumak silha, kemudian basuh, bersihkan, dicuci lagi tangannya dari debu tadi.
Begitu. Ini luar biasa. Subhanallah. Syariat itu detail seperti itu. Jadi ternyata debu itu bisa menghilangkan bau. Ya, debu itu bisa menghilangkan bau. Berarti kayak contoh setelah haid apalagi haidnya itu yang yang panas itu, yang kuat haidnya itu. Maka selesai sudah suci, maka sunnah untuk dipakai misik, minyak misik. Kalau misik dulu itu dari ghazal, dari kijang, dari kijang kayak keluar daging tumbuh kayak tumor begitu ya, hampir kayak gitu. Nanti gatal sama kijangnya itu, nanti digaruk-garuk di pohon, nanti dagingnya itu lepas. Nah, diproses dari situ menjadi minyak misik, paling mahal, paling harum. Atau kalau enggak dari tikus, begitu. Itu jadi minyak nanti. Nah, itu dipakai untuk istinjanya perempuan setelah haid, menghilangkan sisa-sisa bau darahnya itu. Kalau enggak ada bagaimana? Pakai yang lain, wangi-wangi yang lain tapi yang enggak berbahaya. Kalau enggak ada, pakai debu. Debu. Kalau enggak ya cukup pakai air. Kalau memang membahayakan. Intinya ini bisa untuk menghilangkan bau. Begitu. Nah ya subhanallah ya, kita ini diingatkan, jangan kamu itu ketipu sama dunia. Jangan sampai ketipu sama dunia. Karena mata dunia itu gurur. Kenikmatan dunia itu menipu, betul ya? Kenikmatan dunia itu menipu kita. Yang paling minyak paling mahal ini ada dua. Ada namanya misik sama ambar. Misik itu apa? Tadi itu tumornya kijang atau dari tikus tadi itu. Subhanallah, kayak gitu menjadi paling mahal. Ingat, itu dunia itu paling mahalnya ya kayak gitu. Minuman yang paling bagus madu. Dari mana? Dari lebah. Jelas ya? Itu loh, jangan kamu tertipu. Jangan kamu tertipu. Itu dunia. Bahkan nanti kopi yang terbaik, kopi apa? Kopi luwak. Tahu kopi luwak? Itu kita ini diingatkan, ingat. Itu loh dunia yang terbaik kayak begitu. Kopi luwak, hati keluar, sudah dimakan luwak, barokahnya luwak itu menjadi kopi yang terbaik. Subhanallah ya, jangan tertipu kamu sama dunia. Jadikan wasilah itu. Termasuk Imam Ghazali bahas ini. Ini lihatan manusia ini cari istri yang paling cantik, yang dihiasi mukanya dan lain sebagainya, tapi ternyata yang dimaksudkan adalah yang paling jelek. Orang nikah itu bukan yang dicari pipinya dan lain-lain, tapi dari min mabal ila mabal. Ini Imam Ghazali menyebutkan dari tempat keluarnya kencing ke tempat keluarnya kencing. Waduh, secantik apapun tujuannya yaitu dunia. Itu dunia. Berarti ternyata yang paling istimewa dari dunia ini justru yang paling jelek-jelek. Makanya jangan tertipu. Nanti dipikir dapat dunia menjadi kemuliaan dan seterusnya, ternyata ketipu. Sudah selesai dia. Ya ketipu gimana lagi? Seperti dipikir untung, ternyata zong sama sekali, justru rugi. Ketipu itu namanya. Dipikir mengumpulkan dunia, dapat kehormatan, dimuliakan sama orang, dipikir ini adalah segala-galanya, puncaknya. Ketipu ternyata. Tapi nyesalnya enggak di dunia, nanti. Jangan sampai ya. Ini tadi ada pembahasan sedikit mengenai misik tadi ya. Ambar, minyak yang kedua adalah ambar. Apa ambar itu? Dari muntahnya paus. Berarti paus itu makan dedaunan, terus muntahnya itu diambil, diproses menjadi minyak ambar.
1 miligramnya itu berapa dolar, $100 atau $1.000 itu. Barokah untane, subhanallah ya, luar biasa. Ilere walet barokah luar biasa. Makanan minuman paling bagus dulu kan begitu ya, barokah. Dunia itu yang baik-baik ternyata yang paling jelek. Coba ilere sampean, wah luar biasa itu. Begitu, subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita tidak tertipu ya. Mata dunia ilah hurur. Kehidupan dunia ini nipu, jangan ketipu, jangan ketipu. Nah, jadi pentingnya kita untuk mempelajari ilmu agama. Nah, Allah alam. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna faqih 'alana wa karabatin lana fi dinina. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima. Na'dha bil khairi wa nufa kulla syarr, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra bir ridha. Waqti anna rabbana kulla duyun. والصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى أهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرار. اللهم اهدنا في هداك يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاة. اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع. آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول. عليه عبد الحق وآله وصحبه عدد الصوب والحمد لله بالبدء والتنام.